Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dela Pratiwi dari kelas PGSDB 2018. Di sini saya akan mempresentasikan materi mengenai mengidentifikasi implementasi kompetensi guru masa kini. Ya, jadi abad ke-21 itu adalah abad yang sangat berbeda dengan abad-abad sebelumnya. Jadi perkembangan ilmu pengetahuan yang luar biasa di segala bidang pada abad ini, terutama pada bidang informasi dan komunikasi dan teknologi atau disingkat dengan ICT. Jadi ICT ini serba canggih, jadi membuat dunia ini semakin sempit karena kecanggihan teknologi ICT ini beragam informasi dari berbagai sudut dunia itu mampu kita akses dengan instan dan cepat oleh siapapun, dari manapun, kapan saja dan di mana saja. Jadi guru saat ini tuh menghadapi tantangan yang jauh lebih besar dari era sebelumnya. Jadi guru menghadapi klien yang jauh lebih beragam, materi pelajaran yang lebih kompleks dan sulit, standar proses pembelajaran, dan juga tuntutan capaian kemampuan berpikir siswa yang lebih tinggi. Jadi untuk itu dibutuhkan guru yang mampu bersaing, bukan lagi kepandaian, tetapi kreativitas dan kecerdasan bertindak, hard skill maupun soft skill. Next. Jadi perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi itu membawa konsekuensi logis terhadap orientasi pengembangan profesionalitas guru yang diarahkan untuk mengembangkan kompetensinya. Jadi pada pasal 10 ayat 1 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang guru dan dosen itu mengamanatkan bahwa guru harus memiliki kompetensi pedagogik, kompetensi kepribadian, kompetensi sosial, dan kompetensi profesional. Jadi keempat kompetensi tadi itu bersifat holistik atau menyeluruh, dan dan merupakan suatu kesatuan yang menjadi ciri dari guru profesional. Jadi untuk menjamin pelayanan pendidikan yang bermutu sesuai dengan tuntutan perkembangan zaman, maka peningkatan kompetensi ini merupakan suatu proses yang berkelanjutan. Next. Nah, tuntutan dunia internasional terhadap tugas guru itu memasuki abad ke-21 itu tidaklah mudah. Jadi UNESCO ini merekomendasikan 4 pilar dalam bidang pendidikan, yaitu yang pertama learning to know. Jadi learning to know ini, tenaga pendidik itu berfungsi sebagai fasilitator yang dapat menuntun atau mengarahkan peserta didik dalam memecahkan suatu masalah. Kemudian peserta didik itu dituntut juga untuk menjadi teman sejawat dalam berdialog dengan peserta didik. Kemudian yang kedua ada learning to do. Jadi learning to do ini bisa berjalan jika lembaga pendidikan itu memfasilitasi para peserta didik untuk mengaktualisasikan keterampilan yang mereka miliki serta bakat dan juga minatnya. Kemudian yang ketiga, to live together. Jadi peserta didik ini sudah harus dibiasakan untuk hidup bersama, saling menghargai, terbuka, memberi, dan menerima itu perlu ditumbuh kembangkan sejak dini. Yang terakhir ada learning to be. Jadi learning to be ini hubungannya dengan bakat dan minat, perkembangan fisik, kejiwaan, tipologi kepribadian anak, serta kondisi dari lingkungan anak tersebut. Kemudian keterampilan dan kecakapan yang harus dimiliki generasi abad 21 ini, yaitu keterampilan, yang pertama ada keterampilan belajar dan inovasi. Jadi peserta didik itu dituntut untuk berpikir kritis dan pemecahan masalah dalam komunikasi dan kreatif, kolaboratif, dan juga harus inovatif. Yang kedua, keahlian literasi digital, literasi media baru, dan literasi ICT yang dijelaskan di awal tadi. Kemudian yang ketiga ada kecakapan dan karir. Jadi jadi peserta didik memiliki kemampuan dan inisiatif yang fleksibel dan adaptif.
kecakapan diri secara sosial dalam berinteraksi antar budaya, kecakapan kepemimpinan, produktif, dan akuntabel, serta mereka diajarkan untuk bertanggung jawab tersebut, maka profil guru ideal sesuai dengan karakteristik guru di abad 21 ini antara lain yang pertama, guru harus memiliki keinginan yang kuat untuk mengupgrade diri terhadap teknologi digital. Jadi guru harus memperbarui terus sesuai dengan tuntutan zaman. Yang kedua, memiliki keinginan kuat untuk menerapkan teknologi digital dalam pembelajaran serta dapat menyesuaikan perkembangan zaman yang semakin pesat. Yang ketiga, berusaha meningkatkan kapasitas diri sehubungan dengan posisi guru ini sebagai fasilitator, motivator, dan juga sebagai inspirator. Yang keempat, menunjukkan keteladanan yang baik dimanapun berada, karena seperti kita ketahui, guru ini adalah salah satu public figure yang digugu dan ditiru peserta didiknya. Kemudian yang kelima, melaksanakan program yang terdapat dalam program keprofesian berkelanjutan, yakni seperti pengembangan diri. Yang keenam, sebelum memulai pembelajaran, guru yang ideal itu harusnya sudah mempersiapkan perangkat pembelajarannya. Jadi dia sudah mendesain semaksimal mungkin untuk pembelajaran yang akan dilakukan keesokan harinya. Next. Peran guru abad 21 ini ditinjau dari 3 sudut pandang, yakni yang pertama sudut pandang pengajaran dan administrasi pendidikan, yang kedua diri pribadi, yang ketiga psikologis. Yang pertama, aktivitas pengajaran dan administrasi pendidikan, yaitu pengambilan inisiatif, pengarahan, dan penilaian pendidikan. Yang kedua, guru juga sebagai wakil masyarakat di sekolah. Yang ketiga, guru adalah seseorang yang pakar dalam bidangnya, yaitu bidang pendidikan. Yang keempat, penegakan disiplin, kemudian pelaksanaan administrasi dan pendidikan. Jadi guru bukan hanya mengajar, tapi juga ada tugas guru yang lain, yaitu administrasi pendidikan. Selanjutnya, pemimpin bagi generasi muda. Dan yang terakhir, penyampaian berbagai kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi pada masyarakat. Jadi bukan kepada peserta didik saja, guru juga punya kewajiban menyampaikan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi terhadap masyarakat. Next. Yang kedua, ada peran guru ditinjau dari sudut pandang diri dan pribadi. Di antaranya yaitu pekerja sosial, pelajar dan ilmuwan, wakil orang tua siswa, itu wakil orang tua siswa di sekolah, kemudian dia juga sebagai keteladanan bagi peserta didiknya, kemudian pemberi keselamatan bagi peserta didiknya. Yang terakhir, peran guru ditinjau dari sudut pandang psikologisnya. Di antaranya yang pertama ada pakar psikologis pendidikan, seniman dalam hubungan antar manusia, pembentukan kelompok, inovator, kemudian petugas kesehatan mental. Nah, kemudian guru ini perlu memahami kompetensi pedagogik di abad 21 karena sesuai dengan kemajuan zaman di era yang serba online digital ini, pendidikan haruslah segera bertransformasi atau berubah ke arah yang lebih maju agar tidak tertinggal dari negara lainnya. Jadi, pendidikan ini memegang peranan yang sangat penting dalam suatu negara. Kemajuan suatu negara itu tidak lepas dari kemajuan pendidikannya. Jadi semakin tertinggal pendidikannya suatu negara, maka semakin terbelakang juga negara tersebut. Nah, oleh sebab itu ada 4 kompetensi guru yang harus dimiliki oleh seorang guru tersebut. Yang pertama ada kompetensi pedagogik. Jadi kompetensi pedagogi ini yaitu kemampuan yang harus dimiliki guru berkenaan dengan karakteristik peserta didik, dilihat dari berbagai aspek seperti fisik, moral, kemudian ada sosial, kultur, emosional, dan intelektual.
Jadi hal tersebut itu berimplikasi bahwa seorang guru harus mampu menguasai teori belajar dan prinsip-prinsip pembelajaran yang mendidik, karena peserta didik itu memiliki karakter, sifat, interest yang berbeda-beda. Kemampuan yang harus dimiliki guru berkenaan dengan aspek yang diamati, yaitu yang pertama, penguasaan terhadap karakteristik peserta didik dari aspek fisik, moral, sosial, kultural, emosional, dan juga intelektualnya. Kemudian, penguasaan terhadap teori belajar dan prinsip peserta pembelajaran yang mendidik. Kemudian yang ketiga, mampu mengembangkan kurikulum yang terkait dengan bidang pengembangan yang diampunya. Kemudian selanjutnya, menyelenggarakan kegiatan pengembangan yang mendidik, memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk kepentingan penyelenggaraan pengembangan yang mendidik, kemudian memfasilitasi pengembangan potensi peserta didik, berkomunikasi secara efektif, empatik, santun kepada peserta didik, melakukan penilaian dan evaluasi proses hasil belajar, serta melakukan tindak reflektif untuk peningkatan kualitas pembelajaran selanjutnya. Next, yang kedua ada kompetensi kepribadian. Jadi, guru tuh harus mempunyai kemampuan yang berkaitan dengan kemantapan dan integritas kepribadian dia sebagai seorang guru. Yang pertama, bertindak sesuai dengan norma agama, hukum, sosial, budaya, dan nasional. Karena guru ini merupakan salah satu public figure yang tentunya digugu dan ditiru oleh peserta didiknya maupun pada masyarakat. Kemudian yang kedua, menampilkan diri sebagai pribadi yang jujur, berakhlak mulia, teladan bagi peserta didik. Kemudian yang ketiga, menampilkan diri sebagai pribadi yang mantap, stabil, dewasa, kemudian juga guru harus punya sifat yang berwibawa. Selanjutnya, menunjukkan etos kerja dan tanggung jawab yang tinggi sebagai guru, serta guru juga harus bangga menjadi guru dan percaya diri. Kemudian yang terakhir, menunjukkan dan menjunjung tinggi kode etik profesi guru. Kemudian yang ketiga ada kemampuan sosial, yaitu meliputi kemampuan guru dalam berkomunikasi, bekerja sama, bergaul, dan mempunyai jiwa yang humble atau menyenangkan. Humble dan menyenangkan. Jadi kriteria kinerja guru dalam kaitannya dengan kompetensi sosial ini disajikan berikut ini, yaitu yang pertama, dia bersifat objektif serta tidak diskriminatif, baik itu karena pertimbangan jenis kelamin, agama, ras, kondisi fisik, latar belakang, ataupun status ekonominya. Jadi guru ini tidak bersifat pilih-pilih. Kemudian yang kedua, berkomunikasi secara efektif, baik dengan sesama pendidik, tenaga kependidikan, orang tua, maupun juga masyarakat. Yang ketiga, dapat beradaptasi di tempat di mana ia bertugas di seluruh wilayah Republik Indonesia yang memiliki keragaman sosial maupun budaya. Yang keempat, berkomunikasi dengan komunitas profesi sendiri dan profesi yang lain, baik itu dia secara lisan maupun tulisan atau bentuk yang lainnya. Kemudian, yang terakhir yaitu kompetensi profesional. Jadi, kompetensi profesional ini guru memiliki kemampuan dalam perencanaan dan pelaksanaan proses pembelajaran. Kemampuan yang dimiliki pada dimensi kompetensi profesional atau akademik ini dapat diamati dari aspek-aspek berikut. Yang pertama, guru harus menguasai materi, struktur, konsep, serta pola pikir keilmuan yang mendukung mata pelajaran yang diampunya. Kemudian guru juga menguasai standar kompetensi dasar, mata pelajaran atau bidang pengembangan yang diampu. Kemudian yang ketiga, mengembangkan materi pembelajaran yang diampu secara kreatif. Jadi guru dalam proses pembelajaran itu tidak bersifat monoton. Jadi guru juga harus bersifat kreatif dan juga inovatif. Kemudian selanjutnya yang keempat, mengembangkan keprofesian secara berkelanjutan dengan melakukan tindakan reflektif. Dan yang terakhir, memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk berkomunikasi dan mengembangkan diri. Jadi, adanya ICT juga itu harus dimanfaatkan oleh guru semaksimal mungkin.
Ya, itu saja presentasi dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.